Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Dan untuk hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya di semester yang kedua, dan kita akan awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik materinya dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan beri kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari kami pada hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar di bab kelima di poin yang ke B, yaitu di bab kelima kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang di poin B, di mana kita nanti akan belajar arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di poin B ini arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di mana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, di mana hal tersebut sesuai dengan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di dalam perbedaan itu kita diminta atau diharuskan bahkan dituntut untuk kerjasama supaya kita itu mencapai tujuan nasional. Itu yang dirindukan, yang diterapkan kepada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri melakukan kerjasama hard difference bidang kehidupan di masyarakat, di mana setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Ini yang diterapkan di dalam memahami, bahkan yang diharuskan untuk memahami di dalam keberagaman atau perbedaan sara, baik suku, agama, ras, dan antar golongan di beberapa daerah. Meskipun berbeda-beda, setiap warga negara harus tetap bekerja sama bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini yang dirindukan dan yang harus menjadi sasaran utama atau tujuan utama nasional terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi suatu cita-cita yang harus diterapkan oleh kita semua, setiap warga masyarakat Indonesia, termasuk kalian generasi muda. Ini yang dituntut buat kita semua dan harus kita lakukan dengan ikhlas untuk mencapai tujuan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh masyarakat dan kesatuan bangsa. Jadi pentingnya sekali, jadi arti pentingnya ini yang membuat kita itu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang kita tahu bahwa banyak suku yang ada, bahkan masalah bahasa juga banyak, masalah adat istiadat juga banyak, tetapi ketika kita menjalankan kerjasama di dalam berbagai bidang kehidupan, kita benar-benar dikokohkan dan kita dipersatukan di dalam bangsa Indonesia. Perilaku yang menunjukkan mencintai persatuan dan kesatuan harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu bagian dari semboyan yang dimiliki Indonesia, merupakan satu ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan. Apabila padu, kita tidak hanya bersatu dalam arti yang lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Jadi masalah yang mungkin kita nggak bisa lakukan, tapi ketika kita bersatu, kita kerjasama, disitulah peran penting adanya pemersatu dan dapat menyelesaikan suatu masalah. Nah, selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia bagi diri kita sendiri,
masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, di mana yang tadi berbeda-beda baik sukunya, agama, dan ras dan antar golongan, di situ mulai diperkuat akan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Kalau kalian melihat, coba teman-teman kalian yang berbeda agama, ketika kalian saling bertoleransi, saling kerjasama, di situ justru timbul suatu persaudaraan, mempererat persaudaraan dalam kebersamaan. Rasanya damai. Nah, ketika kita punya saudara yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang ketiga yaitu mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Pasti ya, di dalam perbedaan tadi, kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi ketika sama-sama menyelesaikannya, timbullah semangat gotong royong dan kekeluargaan dan menyelesaikan masalah dengan baik. Yang keempat yaitu menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat. Rencana dalam proses rencana ya. Jadi sasarannya pas sekali. Kalau ibarat lidi, kalau kita mau membersihkan halaman dari beberapa daun yang jatuh di halaman kita, di rumah kita, dengan satu lidi saja kita nggak bisa. Tetapi ketika banyak lidi, akhirnya jadi kumpul bagus dan benar-benar siap untuk membersihkan halaman. Sama halnya dengan kita. Ketika kita sendiri, kita menyelesaikan kerjaan nggak cepat selesai. Tetapi ketika bareng-bareng bersama dengan gotong royong, misalnya kerja bakti dan lain sebagainya, semuanya itu mudah dan ringan dan cepat terlaksana. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Jadi semangat juang, bahkan di dalam bekerja pun kita benar-benar aktif ya, produktif, maksudnya menghasilkan sesuatu yang bagus, bukan asal-asalan. Itu saja materi kita di poin B. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi yang ada di hari ini, dan biarlah kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan, beri kami hikmat dan lebih lagi supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dan dimanapun kami berada. Tuhan berkati apapun yang kami pelajari, biarlah kami berguna untuk masa depan kami juga Tuhan. Tuhan sertai kami dan berkati kedua orang tua kami yang bekerja supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab supaya kami dapat mencukupi setiap kebutuhan kami di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.